Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang tetap waspada di dalam kenyamanan. Saudara, dalam berhadapan dengan banyak orang, saya banyak melihat bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya hancur oleh karena penderitaan, oleh karena kesusahan, oleh karena kekurangan, kesulitan, masalah, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit juga orang yang hidupnya hancur-hancuran disebabkan oleh karena dia masuk ke dalam zona nyaman. Allah memberkati dia, Allah melimpahkan berkat-berkat atas kehidupannya, dan akhirnya berkat-berkat itu yang menghancurkan kehidupannya karena dia salah menyikapi berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi dia. Salah satu contoh misalnya saudara, satu kali ada seorang jemaat yang datang kepada saya. Dia berkata, "Pak Pendeta, apa yang harus kulakukan? Bisnis apa kira-kira yang kukerjakan?" Pada waktu itu saudara, keluarganya sedang mengalami kesulitan yang sangat berat. Mereka memiliki banyak hutang. Keluarga itu begitu kesulitan oleh karena situasi ekonomi. Lalu kemudian satu kali saya memberi nasihat untuk dia melakukan satu bisnis. Dan ternyata bisnis yang saya anjurkan dia lakukan tadi akhirnya dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya. Tuhan memberkati mereka begitu berlimpah-limpah. Bukan saja mereka bisa melunasi semua hutang-hutangnya dari bisnis itu, bahkan mereka bisa membangun rumahnya. Mereka juga bisa membeli pertapakan yang lain untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah bahwa akhirnya orang tua dari anak muda yang tadi datang kepada saya meminta nasihat untuk buka bisnis, akhirnya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan berlimpah, akhirnya dia hidup dalam perzinahan. Dan kemudian saudara, hidupnya hancur, keluarga itu hancur sehancur-hancurnya. Artinya apa saudara? Bahwa ternyata kenyamanan juga sangat berbahaya jika kita salah menjalani, salah bersikap di tengah-tengah kenyamanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini, adakah saudara sedang ada di dalam zona nyaman di dalam kehidupan saudara? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita ketika kita berada di zona nyaman? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, Allah
menempatkan saudara di zona nyaman. Tetapi di dalam zona nyaman pun saudara tetap bersikap benar, sehingga anugerah perlindungan penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara perlahan, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu, menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk bagi lambungmu dan duri bagi matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini,
yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali setelah sekian lama dalam kepemimpinan Yosua, orang Israel mengalami ketenangan, orang Israel mengalami kedamaian, ketentraman setelah mereka merebut tanah Kanaan. Ada waktu yang begitu lama selama Yosua memimpin mereka, mereka semua menikmati kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Lalu kemudian setelah Yosua sangat lanjut usianya, dia kemudian memanggil tua-tua Israel, para kepala-kepalanya dan para hakimnya, dan memberi nasihat kepada mereka atas situasi kenyamanan, ketenangan, ketentraman yang mereka alami dalam hidup mereka, supaya mereka jangan salah bertindak, jangan salah bersikap, karena ada akibat yang sangat buruk yang akan terjadi jika mereka salah bertindak dan salah bersikap atas semua berkat perlindungan, penyertaan, keamanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini mari kita merenung bersama tentang kehidupan kita. Adakah saat ini saudara dianugerahi berkat oleh Tuhan, dianugerahi ketenangan, ketentraman, kedamaian oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan atau bisnis saudara? Adakah kenyamanan itu sedang saudara rasakan Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara? Mungkin untuk mengukurnya saudara bisa bayangkan beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu bandingkan sekarang. Adakah sekarang jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu? Kalau saudara melihat satu situasi, satu keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan yang saudara alami di masa lalu, itu artinya Tuhan melimpahkan, menganugerahkan berkat-berkatnya, anugerahnya, kedamaiannya, ketentramannya dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara, apa yang saudara lakukan? Apa tindakan saudara? Apa sikap saudara atas berkat anugerah, kelimpahan, kedamaian, ketentraman yang saudara alami? Adakah saudara sedang bersikap benar di hadapan Tuhan atas semuanya itu hari ini? Atau jangan-jangan saudara sedang melakukan tindakan yang salah, saudara sedang bersikap salah di hadapan Tuhan atas semua kebaikannya yang telah saudara alami? Yang menjadi pertanyaannya mungkin adalah, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita tunjukkan jika Tuhan memberkati kita, Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya, kedamaian dan ketentramannya bagi kita? Kita akan lihat bersama apa yang dinasihatkan Yosua kepada orang Israel atas berkat anugerah, ketentraman, kedamaian yang mereka alami setelah mereka merebut tanah Kanaan. Maka ayat 11, ada 3 nasihat yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel. Yang pertama itu ada di ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi saudara, yang pertama yang sangat ditekankan oleh Yosua adalah supaya mereka bertekun mengasihi Tuhan, supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka telah mengalami kenyamanan, dan sekalipun nantinya, karena ini peristiwanya Yosua sudah sangat tua dan sebentar lagi dia tahu bahwa dia akan meninggal, dan dia nasihati umat-umat Israel bahwa sekalipun nanti tidak ada pemimpin mereka seperti dia, mereka harus tetap takut Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setelah mereka mengalami kenyamanan, ketenangan sekian waktu lamanya.
Jadi mereka diperintahkan, yang harus mereka lakukan adalah tetap hidup mengasihi Tuhan. Tuhan limpahkan kedamaian, Tuhan limpahkan ketentraman, Tuhan limpahkan berkat-berkat. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena ayat 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu daripadamu, tetapi mereka akan menjadi perangkap bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yosua memerintahkan mereka untuk mengasihi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan tidak bergaul dengan bangsa Kanaan, dengan tidak mengkawin-mengawin dengan mereka. Karena itulah perintah Tuhan yang harus mereka taati. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa jika mereka berbalik, bergaul dengan bangsa itu, kawin mengawin dengan bangsa itu, artinya melanggar firman Tuhan, dan mereka tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, maka dikatakan bahwa mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Saudara, dalam kenyamanan mereka, Yosua mengingatkan supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, karena jika tidak, jika mereka melanggar firman Tuhan dan mulai bergaul dengan orang Kanaan, mulai kawin mengawinkan dengan orang Kanaan, maka pada akhirnya orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Dan ternyata terbukti saudara, orang Israel kemudian akhirnya melanggar firman Tuhan. Dan sampai detik ini saudara, apa yang terjadi di Timur Tengah sana adalah bagian dari pelanggaran, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Firman Allah menegaskan di sini bahwa jika mereka melanggar firman Tuhan, tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, tapi bergaul dan kawin mengawin dengan orang Kanaan, maka orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Apa artinya perangkap, saudara? Saudara mungkin saudara pernah punya pengalaman, sama seperti saya juga punya pengalaman. Di rumah saya dulunya pernah begitu banyak tikus, segala sesuatu digigiti. Dan kemudian saya beli perangkap. Dan di dalam perangkap itu saya kasih makanan yang sangat diingini oleh tikus. Makanan yang harum bagi tikus, makanan yang enak yang selama ini hampir tiap malam dia curi dari tempat makanan itu disembunyikan. Akhirnya saya taruh di perangkap itu. Dan tahu saja saudara bahwa akhirnya ketika dia ambil dan mau memakan makanan yang ada di perangkap itu, akhirnya dia terjerat dan mati di sana. Artinya apa saudara? Jika dikatakan jerat, maka itu berarti bahwa itu sesuatu yang indah dilihat, itu yang sesuatu yang enak dipandang, tetapi pada akhirnya itu menyakitkan, itu mematikan. Itu yang Yosua ingatkan kepada orang Israel, supaya mereka jangan tercemar, sekalipun mungkin mereka lihat orang-orang Kanaan itu, perempuan-perempuannya cantik-cantik dan sebagainya. Yosua mengingatkan supaya mereka jangan bergaul dengan orang Kanaan, karena jika mereka bergaul dengan orang Kanaan, mereka melanggar perintah Tuhan, dan akibatnya itu akan menjadi jerat bagi mereka. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita jalani hidup mengasihi Tuhan dalam segala kenyamanan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Jangan langgar firman Tuhan. Jangan keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan, supaya jangan sampai itu menjadi perangkap bagi kita. Jangan lebih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya melebihi daripada Tuhan, karena itu akan menjadi perangkap bagi kita.
Dan akibatnya firman Allah juga menegaskan di ayat 13 bagian terakhir, saudara. Cambuk pada lambungmu dan duri pada matamu sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Akibatnya ketika orang Kanaan itu menjadi jerat bagi mereka, maka mereka akan binasa di tanah yang baik. Ketika kita dikaruniai kenyamanan oleh Tuhan dan kemudian kita terjerat di sana, lebih mengasihi berkat-berkat, lebih mengasihi dunia dan melanggar firman Tuhan, maka pada akhirnya kita akan binasa di tanah yang baik. Mereka sudah dikaruniai tanah Kanaan, tetapi di tanah Kanaan mereka mengalami kebinasaan oleh karena mereka melanggar firman Tuhan. Saudara, saya sering menyaksikan ini. Satu kali ada seorang anak Tuhan, dia pelayan. Lalu kemudian dia mulai satu usaha. Dan usaha itu begitu maju sampai omsetnya miliaran, saudara. Tapi kemudian satu kali, karena sibuknya mereka berbisnis, akhirnya dari Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Hari Minggu mereka ke gereja, Senin sampai Sabtu begitu sibuk. Senin mereka ke gereja dan melayani dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu kali mereka berdiskusi dan mereka berkata, kita tidak punya waktu rekreasi. Lalu kemudian mereka sama-sama bilang, di mana kita berekreasi? Kalau dari Senin sampai Sabtu kita begitu sibuk, sedangkan hari Minggu kita ke gereja, kita bahkan melayani, terlibat pelayanan di gereja. Tapi akhirnya mereka mengambil satu keputusan, saudara, bahwa nggak apa-apalah satu kali jalan-jalan di hari Minggu. Dan singkat cerita, akhirnya mereka gunakan hari Minggu untuk rekreasi bersama keluarga. Sekali. Lalu kemudian tidak lama lagi terjadi yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Dan akhirnya hari Minggu itu menjadi waktu yang sangat tepat untuk mereka rekreasi. Bayangkan, saudara, mereka diberkati Tuhan dengan usaha yang sungguh luar biasa sampai miliaran-miliaran. Tapi akhirnya waktu bersama Tuhan pun mereka hilangkan demi mencari kenyamanan dunia. Padahal Tuhan sudah mengaruniakan kenyamanan, ketentraman yang begitu berlimpah di dalam kehidupan mereka. Dan singkat cerita, benar apa kata firman Tuhan, bahwa itu akan menjadi perangkap bagimu. Akhirnya, saudara, dia ketipu dalam usaha dan bisnisnya. Bukan hanya semua aset hancur, bukan hanya semua aset hilang, tetapi hutang pun di bank miliaran akhirnya. Kok bisa terjadi? Ya, karena sudah dicatat dalam firman Tuhan bahwa kalau kamu main-main dengan berkat, dengan anugerah, dengan ketentraman yang diberikan Tuhan bagimu, maka itu akan menjadi perangkap bagimu. Apakah Tuhan membinasakan dia? Tidak, dia sendiri yang membinasakan dirinya dengan masuk kepada perangkap. Dengar, saudara, hari ini biarlah ini menjadi perenungan, ini menjadi peringatan keras bagi setiap kita atas semua kenyamanan berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Jangan sampai kita lebih mendahulukan dunia daripada Tuhan. Dalam semua berkat ketentraman yang Dia anugerahkan, tetap hidup mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang Yosua peringatkan bagi mereka atas kenyamanan yang sedang mereka alami. Ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikian juga Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Saudara, hal kedua yang diperingati oleh Yosua kepada mereka dalam kenyamanan yang mereka sedang nikmati adalah supaya mereka ingat. Yosua berkata, insaflah dengan segenap hati bahwa segala yang dijanjikannya telah digenapi. Jadi Yosua mau mereka mengingat bahwa janji-janji Tuhan itu telah digenapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan, karena janji-janji Tuhan telah digenapi seluruhnya. Tidak ada yang tidak digenapi. Dan kemudian Yosua mengingatkan, tetapi jika mereka tidak mengasihi Tuhan dan berbalik daripada Tuhan, maka seperti janjinya digenapi dalam hidup mereka, demikian jugalah akan datang atas mereka kebinasaan. Mereka dimusnahkan di tanah yang baik. Jadi kalau mereka bersikap salah, mereka akhirnya berpaling dari Tuhan dalam kenyamanan yang mereka miliki, bukan janjinya lagi yang akan digenapi, tetapi seperti mereka mengalami janji-janji Tuhan, demikian mereka juga akan mengalami kebinasaan jika mereka berbalik daripada Tuhan. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan. Karena jika tidak, kebinasaan yang mereka alami. Tapi jika mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, maka janjinya yang akan terus digenapi dan terus digenapi di dalam hidup mereka. Yang kedua, kenapa kita harus hidup mengasihi Tuhan dalam kenyamanan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara? Karena dengan kita tetap hidup mengasihi Tuhan, kita akan terus mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Adakah hari ini saudara mengalami janji Tuhan? Adakah sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam diri saudara bahwa itu adalah penggenapan janji Tuhan? Saudara, di dalam diri saya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Dia genapi di dalam hidupku. Ada begitu banyak janji-janjinya yang aku nikmati hari ini. Dan hari ini firman-Nya berkata bahwa seperti janji-janji itu digenapi dalam hidupku, sebaliknya yang akan terjadi jika aku tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, jika aku berpaling dari Tuhan, maka kebinasaan, kemusnahan yang aku alami. Itu sebabnya dalam kenyamanan ini, saya dan saudara tidak boleh meninggalkan Tuhan, tidak boleh melupakan Tuhan, tidak boleh terjerat kepada dunia, karena jika itu terjadi, janji-janjinya tidak akan lagi digenapi, malah kemusnahan dan kebinasaan yang akan kita alami. Ingat segala janji Tuhan yang telah digenapi dalam hidup saudara. Insaflah akan hal itu, bahwa itu semua anugerah Tuhan, dan melalui itu seharusnya kita semakin dan semakin dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Tetap hidup mengasihi Tuhan dalam zona nyaman, supaya janjinya digenapi, bukan kebinasaan yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-16, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan yang bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Lebih jauh lagi Yosua memperingati orang Israel supaya jangan sampai mereka menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Karena orang-orang Kanaan mereka adalah para penyembah berhala. Mereka memiliki berhala-berhala sesembahan mereka, dan mereka ada tinggal di tengah-tengah orang Israel. Itu sebabnya Tuhan menegaskan kepada orang Israel, jangan sampai mereka menyembah berhala orang Kanaan, karena Tuhanlah yang telah berbelas kasihan, Tuhanlah yang telah melakukan mujizat, Tuhanlah yang telah menuntun mereka, dan Tuhanlah yang memberikan kenyamanan seperti yang mereka alami pada waktu itu. Jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan dan akhirnya menyembah berhala orang Kanaan. Itu peringatan keras dari Yosua kepada mereka. Karena kalau itu terjadi, maka firman Allah menegaskan, kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Murka Tuhan akan datang jika mereka menduakan Tuhan, jika mereka menyembah berhala,
Murka Tuhanlah yang akan datang atas mereka, bukan lagi belas kasihan, pengenapan janji dan sebagainya, tetapi murka Tuhan yang akan turun atas mereka sehingga mereka binasa di negeri yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini masih ada begitu banyak orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Saya tidak tahu di lingkungan saudara atau bahkan kehidupan saudara, apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Apakah saudara masih ada keterlibatan dengan penyembahan berhala? Dulu saya ingat saudara, ketika pertama saya merintis, saya masuki rumah-rumah dan saya melihat hampir di setiap rumah ada bambu, dan di dalam bambu itu ada kain putih dan itu ditaruh di atas pintu. Dan pada waktu itu bagi saya itu asing, karena di daerah tempat kelahiran saya tidak ada yang seperti itu. Lalu kemudian ketika saya bertanya apa itu, mereka berkata itu tangkal. Artinya itu penjaga rumah mereka, itu penjaga mereka. Saudara, dari situ saya mengambil komitmen di hati saya bahwa satu saat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang datang beribadah ke gereja yang saya gembalakan, saya akan membuat program pelepasan terhadap berhala-berhala. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Saya sering kali membakar jimat-jimat. Ketika ada orang yang datang kepada Tuhan beribadah, akhirnya saya tantang mereka melepaskan jika mereka masih terikat kepada berhala-berhala. Itu masih begitu banyak terjadi di zaman modern ini, saudara. Hari ini apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Dengar saudara, itu mendatangkan murka Tuhan. Kalau hari ini saudara ada oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah atas kehidupan saudara, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah terlibat kepada berhala. Salah satu yang seringkali membuat orang terlibat kepada berhala adalah ketika mereka sakit dan akhirnya mereka berobat ke dukun. Itu adalah contoh penyembahan berhala atau menduakan Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang menjadi penyakit saudara, jangan pernah terlibat dengan okultisme. Karena sekali lagi, itu menduakan Tuhan dan itu mendatangkan murka Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Firman Allah mengingatkan bahwa demi nyawamu, atas kenyamanan yang engkau alami, maka bertekunlah mengasihi Tuhan. Karena firman Allah menegaskan jika mereka berbalik dan menyembah berhala, bergaul dengan orang Kanaan, maka itu akan jadi perangkap bagi mereka. Jika mereka bahkan ikut-ikutan menyembah berhala mereka, maka itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dan menyadari bahwa segala yang mereka alami itu adalah karena penggenapan janji Tuhan. Dan kemudian mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dengan tetap beribadah kepada Dia. Karena jika mereka terlibat dalam penyembahan berhala-berhala orang Kanaan, maka murka Tuhan yang akan terjadi. Hari ini saudara, segala yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Kenyamanan yang kita alami hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan atas semuanya itu, di zona nyaman yang sedang kita nikmati hari ini, sikap, tindakan, respon yang benar adalah tetap bertekun hidup mengasihi Tuhan. Karena jika kita lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kita. Jika kita lebih mengasihi dunia, maka janji-janji Tuhan tidak akan digenapi lagi bagi kita, malah murka kebinasaan yang akan kita alami. Bahkan jika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan atau berhala, murka Tuhan yang akan terjadi. Jadi saudara, atas segala kenyamanan yang saudara alami dalam hidup saudara, maka tindakan sikap yang harus saudara ambil adalah tetap hidup mengasihi Tuhan sampai akhir hayat saudara. Senyaman apapun saudara, tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan tergoda dengan kenyamanan dunia, tapi tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan, alami, nikmati kenyamanan, berkat anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Dan atas semuanya itu,
tetaplah hidup mengasihi Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar Tuhan tetap lakukan dalam hidup kita. Raih janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, bahwa atas segala kenyamanan yang Engkau anugerahkan bagi kami, Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap hidup mengasihi Engkau. Karena jika kami lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kami. Jika kami lebih mengasihi dunia, maka janji-janji-Mu tidak akan digenapi, malah kebinasaan yang akan kami alami. Jika kami lebih mengasihi dunia, bahkan terlibat dalam penyembahan berhala, seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, ketika mereka ditinggalkan oleh Yosua, maka akhirnya murka Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang terjadi pada akhirnya bagi mereka Tuhan. Dan itu yang menjadi pelajaran berharga bagi kami. Dalam segala kenyamanan yang Kau limpahkan bagi kami tidak akan pernah melupakan Engkau. Kami tetap hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu.
Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya
percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan
video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu,
membutuhkan sukacita yang daripadamu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anakmu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksimu, jadikan mereka terang dan garammu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja,
Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.